Saya beberapa bulan di situ, itu memang ternyata saya menyaksikan sendiri dengan mata saya sendiri. Nah, di situ ada sebuah sumur, yang mana sumur tersebut bekas pembangunan gedung SD. Yang di situ saya gunakan untuk kebutuhan saya, keperluan saya sehari-hari. Tiba-tiba dikejutkan dengan dua sosok yang berdiri di pojokan sekolahan. Yang satu sudah tua, yang satu masih kelihatan muda. Itu kelihatan jelas. Itu kelihatan jelas dengan mata saya sendiri. Nah, begitu saya selesai mengulur air, tanpa ketahuan kemana hilangnya itu orang. Kita bukan mendewakan batu atau mengkultuskan batu atau mentuhankan batu, bukan. Itu hanya cerita saya. Halo masyarakat Indonesia, kembali lagi bersama kami Misteri 21, program terbaru dari kami. Semoga pemirsa terhibur dengan program ini. Pemirsa, kali ini kita akan mengupas pengalaman horor dari seorang mantan wakil kepala sekolah SD negeri yang ada di Jatiasi. Kami akan menyajikan kisah misteri yang beredar di masyarakat Jatiasi. Seperti apa? Mari kita saksikan. Tahun 86 saya menginjakkan kaki pertama kali di sebuah kampung, namanya Kampung Cakung, Jatisari, di mana di situ berdiri sebuah bangunan SD yang sangat kokoh, di mana hanya ada satu SD di situ, kemudian didampingi rumah dinas kepala sekolah, di mana kepala sekolah sudah punya rumah sendiri, sehingga saya sebagai guru pendidikan agama Islam diperintahkan oleh kepala sekolah untuk menempati rumah dinas kepala sekolah. Nah, dalam beberapa hari kemudian saya banyak kenal dengan tetangga kanan kiri, sehingga saya mendapat banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari tetangga kanan kiri. Di antaranya ketika pembangunan SD, pembangunan gedung SD itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti dalam cerita ada ember yang jalan sendiri, kemudian ada lagi pacul yang bergerak-gerak, kemudian ada lagi di antara situ yang dibangunin, setelah bangun tidak ada orang satupun di situ. Waktunya itu biasanya itu ketika waktu maghrib. Jadi ketika saat maghrib, sebelum selesai adzan maghrib, itu banyak yang melihat itu ember dengan tanpa ada tambang, tanpa ada yang membawa, itu ember berjalan sendiri. Kemudian pacul itu bergerak-gerak sendiri seperti ada yang menggerakkan. Saya beberapa bulan di situ, itu memang ternyata saya menyaksikan sendiri dengan mata saya sendiri. Nah, di situ ada sebuah sumur, yang mana sumur tersebut bekas pembangunan gedung SD. Yang di situ saya gunakan untuk kebutuhan saya, keperluan saya sehari-hari, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, bukan sekali, dua kali, saya berkali-kali
Kalau waktu maghrib kan masih make dengan ember timba. Nah, ember timba, saya ketika ngambil air itu tiba-tiba dikejutkan dengan dua sosok yang berdiri di pojokan sekolahan. Yang satu sudah tua, yang satu masih kelihatan muda. Itu kelihatan jelas dengan mata saya sendiri. Nah, begitu saya selesai mengulur air, tanpa ketahuan kemana hilangnya itu orang. Itu saya pernah memelihara ayam potong. Pada suatu saat itu tengah malam, itu tanpa saya sadar, apakah saya di bawah sadar atau bagaimana, itu tiba-tiba saya dibangunkan oleh seseorang yang tidak kelihatan. Saya duduk menghadap ke arah timur. Nah, itu ternyata tembok itu nggak kelihatan, nggak ada tembok. Ayam yang di dalam kandang itu minggir semua ke depan saya, numpuk di situ. Nah, kemudian tanpa saya sadari itu saya melongok melihat sebelah timur di bawah pohon pule. Di pojokan kandang itu ada pohon pule yang gede tinggi. Nah, di situ ada yang berpakaian serba putih, peci putih, janggutnya juga putih, janggutnya sampai di bawah pusar. Nah, itu berdiri tegak di situ, tanpa mengucap apapun, tanpa gerak apapun. Nah, itu dia diam di pojokan itu. Ayam itu pada lari semua. Nah, setelah saya bergerak tangan saya, tiba-tiba itu semuanya itu hilang semua. Tembok kembali ada, kemudian yang kakek-kakek yang serba putih pakaiannya itu pun juga hilang semuanya. Nggak tahu kemana hilangnya. Nah, kemudian saya ya harus mengurusi ayam yang tadinya numpuk tadi. Saya tetap bisa memberanikan diri keluar, walaupun dengan kuduk saya ini seolah-olah ada beban yang tak kuat dipikulnya. Berjalan pun seolah-olah itu merasa digandulin, gitu, berat sekali. Kenapa? Karena ingat tadi yang kakek-kakek yang pakaian putih, janggutnya panjang, berdiri di pojokan kandang. Itu lihatnya nyata tadi. Ngelihat nyata, bukan hanya bayangan. Bukan bayangan lagi sih. Ngelihat nyata. Nyata itu. Setelah itu jadi rasanya berat itu. Berat di dalam kunduk ini seolah-olah kayak ditumpangin berapa kilo gitu, puluhan kilo beratnya. Berapa lama? Sebentar. Sebentar. Begitu jalan sampai itu berat sekali, keluar dari dalam rumah itu, keluar sampai di kandang itu berat. Tapi ya kita karena udah kewajiban, ya kita harus berani dengan hilangnya rasa takut itu karena ada suara ayam yang banyak tadi. Nah, itu rasa takut saya hilang. Itu. Yang ketiganya. Kemudian yang keempat ini yang pengalaman yang saya alami terakhir keempat itu pada tahun, saya lupa tahunnya, cuman harinya itu saya ingat betul, itu hari Rabu. Pas hari itu hari Rabu, waktunya waktu maghrib. Nah, saya mau mengambil air ke sumur. Nah, itu musimnya pada saat itu musim kemarau. Tetapi karena di dekat air ada pohon pisang. Nah, itu di sekeliling kanan kiri pohon pisang itu ada rumput yang berwarna hijau, masih kehijau-hijauan karena ada kesiram air.
Nah, seperti ada yang menyuruh, itu rumput itu jangan dibiarkan gitu, merusak pemandangan. Ambil parang dibabatin supaya kelihatan bersih. Seolah-olah ada yang menyuruh dalam hati. Nah, saya nggak jadi itu mengambil air wudhu. Akhirnya saya ngambil parang waktu maghrib itu tanpa sadar itu. Saya babatlah itu rumput. Nah, baru 3 kali babatan, babat yang ketiga kalinya kena batu, bletak, keluar api. Saya berhenti babat rumput itu. Nah, kemudian saya cari apa? Ya, ya percikan antar benturan antara parang dengan Percikan. benda yang kena parang tadi. Nah, saya berhenti, nggak jadi itu ngebabatin rumput. Saya cariin apa, nggak ada patok besi, nggak ada batu, kok kena ada percikan api. Saya berhenti, saya cari. Nah, saya mendapatkan sebuah batu yang tipis. Saya bersihin, saya cuci. Nah, di sebelah kanan itu ada tulisan Al-Karim, yang di belakangnya ada tulisan Akbar. Ini ya bukan kita mendewakan atau menuhankan batu ya. Betul ya. Ini saya 2 kali musibah itu ya, alhamdulillah itu nggak begitu berat. Yang pertama itu ketika saya kuliah D2 tahun 94, karena saya hobinya itu main bulu tangkis. Saya kuliah itu hari Sabtu dengan Minggu. Nah, pada hari Minggu itu emang ada jadwal untuk main bulu tangkis di Gor Kayuringin, Gor Dian Kayuringin, Dian Jaya Kayuringin. Betul. Nah, Bisa dilihat batunya mungkin. ada, nanti sebentar dulu, saya cerita dulu. Saya di dalam perjalanan itu pada tahun 94 itu kendaraan belum rame. Tetapi kenapa tiba-tiba saya itu didorong mobil dari belakang? Didorong mobil. Motor jatuh, saya itu ada di atas motor, didorong mobil. Ada kira-kira 5 meter. Didorongnya itu motor sama mobil saya, sama saya numpang di atas motor. Nah, itu anehnya itu saya nggak ada yang luka berat, itu nggak ada, cuman lecet di sikut kanan sama sikut kiri, udah. Nggak ada yang patah dan lain sebagainya. Motor juga nggak ada yang rusak. Motor saya itu waktu itu kalau nggak salah itu Honda Bebek 80. Honda Bebek 80 kan. Yang hitam itu. Itunya. Kalau akal sehat, Namanya didorong mobil itu pasti motor hancur, orangnya yang nggak tahu kemana. Betul. Didorong mobil. Satu kali peristiwa yang kedua, ketika bulan Agustus di sekolah mau mengadakan peringatan 17 Agustus. Pada saat itu kepala sekolah dan rekan guru termasuk saya itu akan belanja keperluan untuk peringatan 17 Agustus ke Pondok Gede. Karena motor saya nggak bisa dipakai karena pajaknya mati. Nah, pinjem motor di Potri. Pinjem motor Potri. Nah, dia nggak bilang kalau remnya itu kurang pakem. Nah, barengan motor saya dengan kepala sekolah, dengan teman-teman saya berada di posisi nomor 2 dari depan. Dari Jalan Benda Ngulon, SD Jatimekar 4, itu ada tikungan, ada jembatan. Pada saat itu jembatannya itu masih pohon kelapa.
Dan saat itu kebetulan malamnya itu hujan. Kondisi jalan licin. Nah, teman saya itu berada di sebelah kanan saya tadinya. Nah, kenapa tiba-tiba itu berbelok ke kiri di depan saya? Nah, sedangkan itu posisi itu di tikungan yang di bawahnya itu kali dan sawah. Nah, saya kan udah pasti itu jatuh ke kali. Iya. Tapi yang jatuh ke kali itu motor saya itu ada di atas tanggul. Dan motor pun itu nggak apa-apa, jatuh ke kali itu nggak ada yang rusak, Ada pecah-pecah gitu. nggak ada yang pecah, diangkat dah sama teman-teman. Nah, itu dilanjutkan perjalanan untuk ke Pondok Gede. Setelah saya dapatkan batu ini. Main waktu. Nah, cerita yang keenam itu pada saat saya melanjutkan kuliah ke S1 di STAI Siliwangi Bandung. Nah, itu saya kan di situ ada praktek mengajar di SMP YPP. Saya berdua dengan Haji Damin yang di Jati Bening. Nah, pada saat itu ya kebetulan saya itu masuk angin. Nah, kemudian saya diantarkanlah sama Haji Damin itu ke rumah sakit Jati Rahayu, Kandang Ayam kalau dulu nyohornya. Terkenalnya itu rumah sakit Kandang Ayam. Nah, pada saat itu langsung ditangani oleh perawat. Nah, saya di infus. Perawat itu habis jarum infus itu 3 biji, itu tangan saya itu nggak bisa masuk jarum infus. Sehingga perawat tadi lapor kepada dokter. Dokter sendiri yang melakukan infus ke saya. Dokter itu sampai habis 4 jarum infus. Enggak masuk juga itu jarum. Dokternya marah sama saya. Ini Bapak mau nyoba ilmu ke saya apa mau berobat? Kata dokter, saya ini sakit dok, bukan saya ini menjajal ilmu. Saya punya ilmu apa? Saya ini belajar aja, ini belum selesai saya belajar. Saya belum punya ilmu apa-apa. Saya ini sakit perut. Saya mau berobat di sini. Tapi kenapa ini jarum suntik sampai tadi perawat 3, saya 4 nggak ada yang masuk? Ya saya nggak tahu dok. Bapak punya apa? Saya dibentak, ditanya sama dokter. Baru saya dalam ingatan saya, waduh, apa itu ya? Nah, kemudian saya ambillah dompet saya. Saya pegang, wah iya bener ini ada batu yang dulu waktu saya dapat di sekolahan. Kemudian batu saya ambil, saya serahkan kepada istri saya. Dipeganglah itu batu sama istri saya. Nah, kemudian dokter itu ngambil jarum infus lagi 1. Langsung itu dimasukkan ke situ tanpa ada hambatan sedikit pun. Jadi kayak menusuk pohon pisang. Nah, ini Bapak punya apa? Kata dokter. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Ya tadi itu yang dikasihkan istrinya. Itu cuman batu boleh nemu dok, saya bilang. Nah, batu boleh nemu di mana? Nemu di sekolahan, saya bilang gitu. Oh ya udah, rawat dengan baik itu batu, kata dokternya. Dikiranya saya itu mencoba dokter, menjajal ilmu, padahal saya kan namanya orang sakit. Gitu.
Itu. Saya dari YPP itu diantarkan ke sekolahan ke rumah dulu. Bilang sama istri, ini bapak sakit bu, saya mau bawa ke dokter. Kata istri saya, ya udah Pak Haji bawa ke sana, gitu kata istri saya. Nah istri saya nyusul. Nah sampai di situ ya itu tadi cerita yang tadi saya bilang, susternya jarum infusnya 3 bengkok semua, dokter 4 itu bengkok semua, sehingga dokter ya agak sedikit kesel mungkin gitu kan, karena padahal saya ya bukan mencoba, bukan jajal ilmu, pamer ilmu, enggak, karena saya sakit. Kita bukan mendewakan batu atau mengkultuskan batu atau mentuhankan batu, bukan. Itu hanya cerita saya. Guru kan udah di Stai Siliwangi, saya lihat itu luar biasa. Penasaran kayak apa Bang Jambi itu, Bang Jambi? Kayak apa ini batunya itu? Dia apa kecil itu? Arab kan? Luar Bisa dilihat. Ya, oke. Itu apa tuh? Tulisannya apa itu? Di sini itu ada bacaan Ah ya. lam ha. Terus ini kaf, ini ro, yang ini mim. Jarang Bang Tua bisa menemukan batu ini. Kalau nggak kita dikasih wangsit, bahasa Jawanya wangsit Bang Tua. Tahu wangsit? Wah, luar biasa. Saya jadi takut Bang Jambe kalau lewat SD itu Bang Jambe. Jadi takut. Misteri yang sungguh luar biasa. Sampai ada apa tadi? Batu. Ada batu pacul. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.